Pemirsa, 3 orang tewas dalam kecelakaan maut 2 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kedua motor melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpental dan 2 korban hingga masuk saluran air. Korban masing-masing adalah Zulfikri Wahyu Nursakti, 21 tahun, warga Desa Darungan. Sedangkan 2 korban lain merupakan pasangan suami istri M. Fatoni dan Mardiana. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk diotopsi. Sebuah mobil bak terbuka hilang kendali, terperosok ke jurang dan terguling beberapa kali di Lumajang, Jawa Timur. Sopir dan 2 penumpang selamat dalam kejadian ini. Inilah rekaman video amatir warga saat mobil bak terbuka kehilangan kendali dan terperosok ke jurang. Sebelumnya, sopir memaksa lewat jalan menanjak berlumpur di Dusun Kedok. Padahal jalan sedang dibersihkan warga karena longsor yang terjadi Senin malam. Ada mobil yang dikendarai oleh Bapak Iswayudi katanya itu kemarin. Tadi pagi. Jadi setelah dari bawah itu menuju ke atasnya itu ada teman yang dibandolnya itu 2. Sehingga setelah ke atas barulah karena licin banget ambrol ke jurang. Sopir yang mengemudi terlalu kencang ditambah jalanan yang licin menyebabkan mobil hilang kendali saat berbelok. Mobil terperosok ke jurang sedalam 50 meter. 2 penumpang yang berada di bak belakang selamat karena terjatuh sebelum mobil masuk jurang, sementara sopir keluar saat mobil terguling. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Warga pada Rincang menghadang alat berat untuk proyek geotermal di Gunung Prakasak di Serang, Banten. Alat berat berupa beko akhirnya batal masuk lantaran warga memblokir jalan dan memaksa memutar balik. Ratusan warga yang terdiri dari santri di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten menghadang alat berat untuk proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Prakasak. Warga memblokir Jalan Raya Palima Cinangka selama 2 jam. Akhirnya alat berat berupa beko tersebut terpaksa putar balik. 5 tahun lamanya warga menolak proyek geotermal yang dinilai merusak lingkungan. Warga mengancam jika alat berat kembali dikerahkan, mereka akan melawan hingga proyek tersebut stop beraktivitas. Karena geotermal itu dianggap warga dan secara analisanya banyak madorotnya daripada maslahatnya. Sudah coba mengadu ini pada pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak? Sampai pusat pun kita sudah pernah. Apa tanggapan mereka, Pak? Tanggapannya sama. Apa itu, Pak? Pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Pemirsa, sejumlah karangan bunga terus memadati markas Komando Daerah Militer Kodam Jayakarta di Cililitan, Jakarta Timur. Karangan bunga tersebut wujud dukungan mereka terhadap langkah TNI yang mencopot sejumlah baliho yang dipasang simpatisan pemimpin Ormas FPI Rizik Syihab. Dan berikut laporan dari Pangeran Negara dan juru kamera Galih Bagas. Ratusan karangan bunga berisi pesan dukungan sekaligus ucapan terima kasih diberikan oleh masyarakat kepada Pangdam Jaya, yaitu Maijen TNI Dudung Abdurrahman, yang pada minggu lalu secara tegas telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk mencabut serta menurunkan baliho serta spanduk Habib Rizik Syihab yang dianggap tidak memiliki izin serta menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Yang kami lihat sampai dengan saat ini jumlah karangan bunga terus bertambah. Bisa terlihat bahwa masyarakat dalam hal ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bertindak tegas kepada ormas pemecah belah NKRI. Dan karangan bunga ini dibuat oleh XBB Ceria, salah satu bagian dari elemen masyarakat. Dan adapun karangan bunga lain yang ingin kami tunjukkan, TNI menjaga NKRI. Karangan bunga ini diberikan oleh alumni dari salah satu universitas di Indonesia. Bahkan ada karangan bunga yang berisi pesan sindiran kepada FPI ataupun kepada Habib Rizik Syihab dalam hal ini. Karangan bunga tersebut berisi pesan cie cie cie, Bibip mau revolusi, ketemunya beton TNI Polri.
Kendati demikian tentunya kita berharap pesan-pesan yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat dalam bentuk karangan bunga ini dapat direspon oleh Pangdam Jaya dalam bentuk positif, yaitu untuk terus mempertahankan kesatuan NKRI dan tetap menjalankan penegakan terhadap protokol kesehatan, membantu Polri dan juga Satpol PP. Dari Jakarta, Pangeran Negara dan Gali Bagas, iNews melaporkan. Pedagang bunga di kawasan Cikini kebanjiran order karangan bunga masyarakat kepada aparat penegak hukum. Omset pedagang mengalami kenaikan hingga 200% dalam 3 hari terakhir. Beberapa bulan sepi pesanan karena imbas pandemi COVID-19, pedagang karangan bunga Cikini kini mendapatkan keuntungan kembali setelah kebanjiran pesanan yang dikirimkan ke markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Karangan bunga berisi dukungan kepada TNI Polri dalam mengawal penindakan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 3 hari, pedagang karangan bunga Cikini meraih omset kurang lebih 80%. Bertahap sih, kita ngikutin pesanan aja, jadi waiting list aja. Nggak ada target harus kapan, yang penting dikirimnya ke Kodam sama ke Polda Metro. Artinya terus-terusan dikirim per harinya ada kiriman gitu ya? Iya, tiap harinya ada kiriman. Untuk omset sendiri gimana Bang? Ya bersyukur banget karena 4 bulan kemarin ngalamin pandemi kita stuck nggak bergerak. Sekarang tiba-tiba kebanjiran rezeki, ya alhamdulillah sih bisa buat nutup-nutup yang kemarin. Hingga saat ini pedagang masih terus mengerjakan pesanan karangan bunga yang belum terselesaikan dan akan dikirim ke markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Penuhi janji semasa hidup, seorang mahasiswa di Banjarnegara, Jawa Tengah memilih merayakan wisuda di makam sang ayah. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.